Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Sulaiman dari Sukopido cabang Cirebon untuk menyampaikan materi tentang struktur dan sifat kayu. Selamat menonton. Dalam kesempatan pagi ini kami akan menjelaskan sedikit masalah kayu tentang komposisi kimia penyusun kayu. Ada beberapa unsur dalam komposisi kimia penyusun kayu ini, diantaranya adalah pertama karbon, kedua hidrogen, ketiga oksigen, nitrogen, dan abu. Pada kesempatan ini kami akan memberikan contoh satu buah kayu. Ini adalah salah satu contoh kayu yang namanya kayu jenis mahoni. Ini termasuk kategori tidak keras dan tidak lunak, sedang-sedang saja. Ini adalah jenis kayu mahoni. Dalam unsur penyusun kayu ini akan kami jelaskan sedikit tentang poin abu dari jenis kayu mahoni. Kadar abu yang ada di dalam jenis mahoni ini adalah mereka, maksudnya kami, jenis kayu ini berada di bagian dinding dan lumen kayu itu sendiri. Dan kandungan dari abu itu sendiri apa sih? Yaitu ada unsur kalium, kalsium, magnesium, mangan, dan silika. Dari kadar abu ini nanti akan menghasilkan kadar silika. Dari mana kadar silika itu? Itu dari kadar abu yang diperoleh dari kadar abu yang tidak bisa dilarut. Nah, kebetulan kadar abu pada kayu mahoni ini mencapai 0,%. Jadi memiliki di tingkat sedang. Sedangkan tingginya di lebih besar dari 6%, kalau sedangnya itu 0,2 sampai 6%, sedangkan yang paling rendahnya adalah kurang dari 0,2%. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah pada jenis kayu mahoni ini terdapat unsur yang terkandung dalam senyawa organik. Apa saja sih yang tergantung dalam unsur senyawa organik ini? Adalah pertama selulosa, hemiselulosa, dan yang ketiganya lignin. Tentunya kadar dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin ini tidak akan sama antara hardwood dengan softwood. Akan itu ringnya masing-masing memiliki punya takar atau kadar masing-masing. Akan menjelaskan sedikit tentang sifat kayu dan sifat mekanis kayu. Kalau kita bicara sifat fisika kayu, itu pasti akan berkenaan dengan namanya kadar air, kembang susut, berat jenis dan kerapatan, resonansi, daya hantar panas, dan daya hantar listrik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini karena waktunya juga tidak cukup, kami akan sedikit menjelaskan sekaligus eksperimen tentang daya hantar listrik pada kayu. Bisa perhatikan sampel eksperimen ini. Ini kabel sudah saya tersambung dengan power listrik dan sudah saya tempelkan ke kayu. Ini walaupun sudah saya tempelkan ke kayu kabel-kabelnya, ini ada bisa diperhatikan. Ini nyala, berarti ini ada powernya. Tapi karena kayu ini mengandung daya hantar listrik yang buruk, walaupun saya pegang ini tidak akan nyetrum, karena kayu ini adalah memberikan daya hantar listrik yang jelek. Oleh karena itu pada kesempatan pagi ini, itulah contoh yang bisa kami sampaikan dalam sifat fisik kayu yang sebagai daya hantar listrik. Yang keduanya adalah sifat mekanis kayu. Sifat mekanis kayu banyak sekali. Pada kesempatan ini ada kami ingin menyampaikan tentang sifat mekanis kayu yang berkaitannya dengan kekakuan. Ya, kekakuan. Yang terpenting dari kekakuan ini poinnya adalah dia kayu akan tetap mempertahankan bentuk dan ukurannya kayu sendiri apabila kena beban di atasnya. Jadi semakin besar sifat kekakuannya, maka akan semakin sulit kayu tersebut untuk dirubah bentuknya. Intinya ada dua, mempertahankan bentuk dan ukurannya, dan keduanya adalah tingkat kesulitan untuk merubahnya. Bahkan bisa jadi kekakuan bukan saja berpengaruh terhadap kekuatan. Semakin besar sifat kekakuan, maka semakin besar juga tingkat kekuatannya kayu itu sendiri. Untuk menyempurnakan tayangan kali ini,
kita akan sama-sama coba memperhatikan seperti apa sih sifat dari mekanik kayu ini. Tayangan yang bisa kita lihat kali ini adalah ini salah satu bukti ataupun contoh sifat mekanik kayu tentang kekakuannya. Ini adalah satu contoh kusen pintu dan daun pintunya. Ini kenapa dibilang memiliki kekuatan kekakuan dari sifat kayu itu? Karena ini walaupun di atasnya sekali ada begitu berat beban yang menimpa kayu ini, tapi ini tidak akan bisa merubah bentuk kusen ini dan tidak akan merubah posisi kusen ini berubah menjadi tidak jadi kusen lagi. Ini akan tetap kusen seperti ini bentuknya karena ada kekakuan dari kayu ini seperti ini. Itulah sekelumit penjelasan tentang struktur dan sifat kayu yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa ketemu lagi di link YouTube berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.